kembali lagi dengan vlog saya dengan Pipin Mukhlijar ya. Dikarenakan sudah hengkang ya selama setahun nggak aktif lagi di akun di YouTube karena kan lupa password. Jadi akhirnya dari bulan kemarin kemungkinan dari 2000 berapa ya, 2 tahun ke 2 tahun ya, dikarenakan HP-nya rusak ya, sudah HP yang lama, jadi passwordnya ada di HP yang lama, jadi membuat akun kembali akhirnya bisa terbuka kembali. Hore, bodoh amat. Oke, itu dulu guys. Jadi saya mulai aktif kembali di YouTube. Ini hanya kisah ya, kisah jerih payah ya, kehidupan saya sendiri ataupun dari pekerjaan ya, dari pekerjaan ataupun usaha ya, akan saya ceritakan semua kisah hidup saya ya, dari bagaimana sih cara bekerja ataupun dimanakah kau bekerja ya. Ini akan saya ceritakan kisah hidup saya dari semenjak bekerja dari pertama lulus sekolah sampai bekerja, itu kehidupannya perjalanannya ya. Oke, saksikan, inilah dia kisah. Kayaknya sambil ngopi sambil cerita kayaknya enak ya. Ngopi enak, kata anak pemuda, kata anak-anak zaman sekarang katanya ada endro. Oh, terus apa kali ya? Ya. Ini dia kisah hidup saya berawal dari lulus sekolah ya, entah itu dari awal, entah itu dari mana ya, saya ceritakan itu semua. Dan saya ceritakan dari zaman mondok sampai bekerja ya. Oke, yang pertama, saya dulu pernah lulus sekolah SD itu 2006 ya. Setelah 2006 saya lanjut ke pondok ya, yang dinamakan nama pondok itu Manahijus Sadar, ada di Rangkas Bitung ya, di Lebak ya, Lebak. Soalnya saya di pondokan itu kalau tidak salah 2007 atau 2008. Nah, dari pondok Manahijus Sadar itu pondoknya pondok modern ya. Hanya 1 tahun, memang ternyata di pondok itu susah senang, dari makan segala itu, dari segala kegiatan yang di pondok ternyata seru juga. Itu saya mempunyai pelajaran untuk mendapatkan
pelajaran ilmu dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Cuman saya yang saya sukai dari pelajaran itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab ternyata di sana lingkungannya luar biasa, tekun, disiplin, sopan santunnya juga ada ya. Terus dari segi kegiatan-kegiatan, entah itu dari sepak bola, silat, dan juga banyak ya ekstrakurikuler yang di pondok, ternyata banyak guys, sampai marching band, terus silat, marching band, bola. Nah di situ banyak ya saya mendapatkan ilmu dari bahasa Arab, bahasa Inggris. Cuman bahasa Inggris cuman sedikit. Yang saya kagumin pelajaran itu bahasa Arab ya. Ternyata di sana pondok itu ditekuni, yaitu sholat, ngaji, belajar ya. Nah, setelah belajar malamnya dari jam 8 ataupun jam 9 ya, jam 9 dari jam 9 sampai jam 10 ataupun jam 11 itu belajar. Sebelum masuk ke kamar dites bahasa Arabnya ya, dari entah itu masih standar dari buku bahasa Arabnya itu apa, terus pensil, kertas, banyak ya. Saya tidak lanjut di pondok. Saya mau lanjut lagi ya. Awalnya mau lanjut lagi ke situ bagian aliyah, ternyata terlalu jauh. Jadi saya dulu lanjut sekolah di SMK Hasanuddin ya, SMK Hasanuddin 2 yang ada di Ciwaru. Itu 3 tahun ya, ya hampir 2012 ya, kemungkinan saya 2006 atau 2007 ya, saya itu mondok atau gimana ya, karena lupa. Pokoknya saya lulus SMK Hasanuddin itu pas 2012 ya. Pas dari 2012 saya itu pusing mau pergi kemana. Akhirnya saya putuskan untuk mengajar ya, mengajar di RA Al-Jauharatul ya, tempatnya ternyata di RA Al-Jauharatul itu dua ya. Yang pertama RA yaitu TK ya, dan yang kedua madrasah. Karena saya bekerja di situ di madrasah di RA-nya ya, itu dari 2012 ya, saya masuk di situ. Puasa dapat 3 hari ya, puasa dapat 3 hari. Saya itu masuk di situ. Selama bekerja di situ ya, alhamdulillah dapat pengalaman ya. Pengalamannya luar biasa ya, jerih, payah, sedih, senangnya itu ada di situ ya. Di RA itu 2012 ya, 13, 14, 15 ya, kalau nggak salah
8 tahun ya saya kerja di RAJN itu 8 ya 2, 3, 4. Nah iya 7 tahunan ya, lupa Amat lah liar aing. tahunan saya itu kerja di RAJN. Semenjak di RAJN saya juga membutuhkan kerja sampingan, entah itu kerja sampingannya apaan ya. Ternyata ada tetangga saya menyarankan untuk kerja sampingannya ini aja Pak, usaha Kokokrans ya. Ternyata usahanya usaha Kokokrans selama hampir 2 tahun lebih ya, mau ke 3 tahunan. Setelah ada sampingan selain mengajar, sampingannya Kokokrans itu selama 2 tahun setengah. Dari 2 tahun setengah itu saya membuka usaha kembali, yaitu buka warung di depan rumah ya, lumayan warung kecil-kecilan ya, yang kayak jualan sosis, nugget, terus apa ya, segala macam ya, kayak warung-warungan gitu, kayak kopi segala macam. Nah itu selama 1 tahun ya, 1 tahun lebih atau 2 tahun. Nah setelah itu saya libur karena kehabisan modal. Pas begitu sudah ada modal kembali, niatnya mau buka, ternyata alhamdulillah saya sekarang dikasih pekerjaan di sini ya, di kedai jus Umi ya. Lumayan ya sampai sekarang, usahanya sampai bekerja di sini ya, kalau nggak salah ya 8 tahunan lah ya. 2019 saya berhenti dari sekolah, fokus ke sini, fokus di kedai ini. Sampai sekarang pun saya masih lanjut. Pokoknya itulah sisi jalan kehidupan seorang Pipin Muhlijar ya, karena saya itu emang ya seperti ini, tidak kuliah, tidak apa-apa. Walaupun tidak kuliah, yang penting usahanya ya. Soalnya usaha itu dipikir-pikir bagi saya sendiri ya nyaman-nyaman saja ya, nyaman-nyaman saja, enak ya, tidak begitu enak juga. Yang namanya pekerjaan itu semuanya nggak ada yang enak ya. Oke, itulah kehidupan seorang Pipin Muhlijar dari zaman sekolah sampai bekerja. Itu yang penting usaha apa aja ya, untuk kalian yang putus bekerja ataupun apa ataupun kerjaannya sudah tidak dipanggil-panggil, misalkan sudah habis kontrak atau apa ya, kalau bisa, ini saran dari saya, kalau bisa ya usaha apa aja, yang penting mah halal ya. Apa saja usaha, mau jualan Kokokrans ya seperti saya ya
alhamdulillah ya dipakai mau enggak ya tergantung kalian ya. Itulah kisah hidup seorang Pipin Nodijar. Ternyata sungguh luar biasa kehidupan saya ini, alhamdulillah. Dari usaha itu dari tidak mengecewakan ya. Ya rasa jenuh, rasa kesal, rasa ini segala macam sudah saya rasakan dan itu semua ya. Yang terpenting pekerjaan apa saja ya, yang penting dilaksanakan ya. Apalagi kalau yang sudah mempunyai keluarga, misalkan udah punya istri ataupun punya anak, bekerja apa saja ya, apa saja, nggak usah malu ya. Namanya bekerja itu nggak usah malu, apa saja dilakui ya. Ya nggak apa-apa, kayak jualan apa, buka warung ataupun buka toko, buka usaha seperti usaha warungan, jualan kokokran atau jualan gambar sekalipun kan dikasih jual-jualkan kayak zaman dulu. Waktu zaman saya sekolah ternyata ada yang jualan buku kertas digambar gitu, terus bisa diwarnai ya. Apa saja, mau buka usaha apa saja, yang terpenting nikmat ya, nikmat dijalani. Pokoknya jerih payahnya keringat usaha kalian itu akan dirasakan ya. Ya kayak saya sendiri, alhamdulillah, dari tadinya muter-muter, panas-panasan, hujan kehujanan, terus apa ya, tidak letih untuk jualan dulu ya. Kayak jualan kokokran itu tidak ada letihnya ya, maupun cuaca mendung, hujan, cerah, yang penting dilaksanakan, yang penting halal ya. Itulah kisah dari hidup saya, hanya dari sini saja. Itulah perjalanan hidup saya pribadi. Yang terpenting nggak usah malu ya, untuk buka usaha apa saja nggak usah malu. Yang penting halal, nikmat, jerih payahnya bisa kalian nikmati ya, rasa-rasa oh saya ternyata pengalaman saya pernah begitu ya. Ternyata alhamdulillah pasti kalian akan merasakannya nanti. Pokoknya nggak usah gengsi, nggak usah malu, nggak usah apa ya, usaha apa saja, mau jualan plastik, mau sikat sepatu, yang terpenting nyari usaha uang sendiri ya guys. Itu saja kisah dari perjalanan saya. Cukup sekian sampai sini dari acara vlog saya, kehidupan saya ya, dari nol sampai sekarang ya. Alhamdulillah ya. Oke, sampai sini dulu kisah vlog saya. Insya Allah akan dilanjut lagi, entah itu kapan-kapannya. Ini kisah saya pribadi ya, pengalaman saya yang pernah saya alami, yang saya jalani ya pernah. Itulah kisah kehidupan saya. Oke, sampai sini dulu. Thank you very much. Arigato hatarimasu minasa ya. Oke, pokoknya gak usah menyerah ya. Oh saya pusing apa saja ya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Goodbye.